Perkenalkan, nama saya Reno Budi Setiawan. Saya dari Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi, ingin mengerjakan dan membahas tentang ujian akhir semester Logika Matematika. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, kita akan bahas soal nomor 1, di mana diketahui ekspresi boolean f x y z sama dengan x y plus z. Berarti kita tulis di sini f x y z-nya, taruh di sini. Oke. Sama dengan x dikali y sama dengan xy ditambah x dikali z sama dengan x dikali z sama dengan xz. Oke. Berarti kita tulis di sini xy di dalam kurung z ditambah z komplement. Kenapa seperti itu? Karena dan supaya menjadi 3 variabel, yaitu x, y, dan z yang kita cari. Jadi berarti di sini x, y, z ditambah x, y, z komplement. Nah, sementara yang xz ini kita kalikan y plus y komplement sama dengan x, y, z ditambah x, y, z x, y komplement z. Oke. Berarti jadi fx y z sama dengan x, y, z ditambah x, y, z komplement ditambah x, y komplement z, atau sama dengan M5 ditambah M6 ditambah M7 sama dengan simbol min term dalam kurung 5,6,7. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan yang pos. Jadi di sini kita copy, kita tarik ke sini. Oke, sama dengan kita di sini x sama dengan, karena di sini kita akan membuat menjadi 3 variabel, maka kita kalikan dengan y kali y komplement dengan z kali z komplement. Berarti x ditambah y dikali y komplement ditambah z dikali z komplement. Oke, berarti hasilnya sama dengan dalam kurung x plus y plus z, buka kurung lagi, buka kurung x plus y komplement plus z, buka kurung, kita buka kurung x plus y komplement plus z komplement, buka kurung lagi x plus y plus z komplement. Nah, berarti di sini kita sudah ini. Oke, selanjutnya kita mencari yang y plus z. Oke, berarti y plus z. Nah, di sini kan hanya 2 saja, berarti kita tambahkan x. Berarti y plus z berarti x dikali x komplement tambah y ditambah z supaya menjadi 3 variabel. Oke, berarti x plus y plus z x komplement plus y plus z. Oke. Jadi
fx y z sama dengan x plus y plus z terus ditambah dikali, maksud saya dikali x plus y komplement plus z dikali lagi x ditambah y komplement plus z komplement dikali lagi x plus y plus z komplement dikali lagi x komplement ditambah y ditambah z. Nah, berarti jika seperti ini berarti hasilnya itu adalah M0 dikali M1 kali M2 kali M3 dikali M4. Kenapa saya menyebutkannya seperti ini? Karena sebenarnya di sini mengacak, tapi saya menulisnya secara berurutan saja agar lebih mudah. Sama dengan dari simbol max term. Oke, berarti simbol max term buka kurung 0,1, 2, 3, 4. Nah, saya bisa mendapatkan ini karena saya melihat tabel kebenarannya. Tabel kebenaran dari min term dan max term 3 ubah. Nah, misalkan tadi di sini ada M0 yaitu X plus Y plus Z. Terus max term 1 itu X plus Y plus Z komplement. Max term 2 itu X plus Y komplement plus Z. Max term 3 itu X plus Y komplement plus Z komplement. Dan max term 4 itu X komplement plus Y plus Z. Nah, tadi kan sebenarnya udah ada. Jawaban ini ada di sini. Maka saya tulis yang ini lambangnya. Nah, sementara yang min term tadi itu X, Y komplement Z. Nah, berarti M5 atau min term 5. Terus X, Y, Z komplement atau min term 6. Dan X, Y, Z saja yaitu min term 7. Nah, sesuai dengan yang di sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Nah, bisa dilihat di sini, carilah nilai F dari rangkaian 2 berikut. Nah, yang A ada PQR. Nah, terus di sini ada simbol OR, di mana simbol OR itu merupakan ditambah. Sedangkan simbol N, simbol seperti ini, itu simbol N, di mana N itu merupakan dikali. Sedangkan lingkaran kecil seperti ini merupakan not. Not itu berarti tandanya di negasi. Nah, berarti kita bisa dapatkan F sama dengan P ditambah Q. Nah, ditambah karena di sini OR. Nah, sedangkan di sini ada not. Nah, berarti P ditambah Q-nya berarti negasi. Berarti tandanya P ditambah Q, negasi P ditambah Q. Nah, terus selanjutnya di sini ada N, berarti N itu dikali. Dikali, di sini ada not, berarti negasi Q. Negasi Q. Nah, terus di sini ada simbol N, berarti N itu dikali. Dikali R. Nah, berarti kita bisa dapatkan F dari rangkaian logika ini, F sama dengan negasi P ditambah Q, terus dikali negasi Q dikali R. Nah, oke, selanjutnya yang B, di sini ada PQR lagi juga, terus di sini ada N, di sini ada R, di sini ada not, di sini ada OR, dan di sini ada not. Nah, berarti F sama dengan P dikali Q. Nah, di sini ada not, berarti negasi. Nah, berarti P dikali Q. Nah, terus di sini ada OR, berarti kita tambah. Ditambah, di sini ada not, berarti negasi. Negasi Q dikali R. Nah, berarti bisa didapatkan F sama dengan P negasi P dikali Q. Nah, ditambah negasi Q dikali R. Nah,
Oke, kita yang C. Di sini ada PQR juga, di sini ada N, di sini ada NOT, di sini ada OR, dan di sini ada N. Nah, berarti dapatkan F sama dengan negasi karena di sini ada NOT, dan NOT, berarti di sini P, negasi P dikali R, dikali Q maksudnya. Terus di sini ada N, berarti kita kali di sini ada NOT, berarti negasi Q, di sini ada OR, berarti tandanya ditambah R. Nah, berarti bisa didapatkan dari rangkai logika ini negasi P dikali Q, terus dikali lagi karena di sini R, negasi Q ditambah R. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 3, di mana di sini dilihat buatlah tabel kebenaran pada soal nomor 2A, 2B, dan 2C. Di sini saya sudah menaruh soalnya, di mana soalnya itu seperti ini, yang 2A ini. Nah, kita buat di sini P, di sini Q, dan di sini R. Saya juga sudah membuat tabelnya, tabel kebenarannya, di mana tabelnya terdapat 8. Kenapa 8? Karena memiliki 3 variabel, yaitu P, Q, dan R untuk ketiganya. Kalau jika ada 2 variabel saja, maka ada 4 karena 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, ataupun 2 pangkat 1 jika ada 1 variabel saja, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oke. Langsung saja di sini kita isi 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Untuk variabel Q-nya 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Oke, untuk selanjutnya ini di soal ada P ditambah Q. Kita tulis P ditambah Q. Oke, berarti yang variabel yang di tabel ini ditambah dengan ini. Kalau ditambah itu rumusnya, jika salah satu atau keduanya bernilai 1, maka hasilnya 1. Selain itu, maka bernilai 0. Berarti di sini 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sementara di sini negasi P ditambah Q, berarti di sini kita negasikan P ditambah Q. Negasi P ditambah Q. Nah, negasi P ditambah Q itu keterbalikan dari P ditambah Q. Berarti di sini kita tulis 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Selanjutnya di sini ada negasi Q. Nah, jadi kita buat negasi Q. Negasi Q. Nah, negasi Q itu keterbalikannya dari variabel Q. Berarti kita tulis di sini 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, jika di sini nilainya 0, maka hasilnya 1. Sementara jika di sini hasilnya 1, maka hasilnya 0. Itu negasi. Oke. Nah, di sini negasi Q dikali R. Oke. Membuat terlebih dahulu negasi Q dikali R. Nah, kalau dikali itu rumusnya, jika keduanya bernilai 1, maka hasilnya 1. Sementara selain itu, maka nilainya 0. Oke, berarti negasi Q dikali R. Jika keduanya bernilai 1, maka hasilnya 1. Sementara di sini 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Oke. Di sini di F sama dengan negasi
P ditambah Q, negasi P ditambah Q dikali negasi Q ditambah dikali R. Negasi Q dikali R. Berarti negasi P tambah Q dikali negasi Q kali R. Berarti seperti yang tadi saya bilang, jika dikali rumusnya itu jika keduanya bernilai 1 maka hasilnya 1. Sementara selain itu hasilnya 0, nilainya 0. Jadi di sini 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, selanjutnya kita yang B. Di sini sudah saya taruh, dan di sini juga ada 8 variabel karena 8 baris maksud saya, karena di sini ada 3 variabel. Kita tulis juga di sini B. Kita copy, kita ambil saja dari sini karena sama, supaya lebih cepat lagi. Nah, PQR. Nah, di sini ada P dikali Q. Oke, maka kita cari P dikali Q. P yang ini dikali dengan yang ini, berarti P dikali Q itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Karena jika keduanya bernilai 1 maka hasilnya 1. Selain itu hasilnya 0. Oke. Nah, terus di sini ada negasinya, berarti kita negasikan. Berarti negasi P dikali Q. Nah, berarti kalau negasi itu kan keterbalikan. Yang tadinya nilainya 0 menjadi 1. Sementara yang 1 menjadi 0. Nah, selanjutnya di sini ada negasi Q. Negasi Q itu seperti ini, kita tarik saja. Oke. Nah, selanjutnya negasi Q dikali R. Negasi Q dikali R. Oke. Oh, sepertinya sama, maka ya kita tarik saja untuk lebih mudah, untuk mempermudahnya. Oke. Maka jadi F sama dengan negasi P dikali Q dikali Q ditambah negasi Q dikali R. Oke. Jika ditambah tadi seperti tadi yang saya bilang, rumusnya itu ditambah jika salah satu atau keduanya bernilai 1 maka bahkan nilainya nilainya 1. Sementara selain itu 0. Oke, berarti langsung saja di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Itu dia jawabannya, tabel kebenaran untuk yang B. Sementara yang A seperti ini tabel kebenaran yang jawabannya. Oke, selanjutnya kita yang C. Yang C kita tarik lagi. Ini dari sini. Karena sama. Terus di sini ada P dikali Q, sepertinya sama, maka kita tarik saja supaya lebih cepat dalam mengerjakannya. Di sini ada negasi Q juga ternyata. Oke, lagi. Oke, di sini selanjutnya negasi Q ditambah R. Nah, tadi seperti tadi, jika ditambah
Itu rumusnya, jika salah satu atau keduanya bernilai 1 maka hasilnya 1. Oke, langsung saja. Di sini ada 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Oke, berarti jadi F sama dengan negasi P dikali dengan negasi Q, negasi P dikali Q dikali negasi Q ditambah R. Berarti di sini seperti tadi rumusnya, jika dikali itu rumusnya jika keduanya bernilai 1 maka hasilnya 1. Sementara selain itu bernilai 0. Oke, langsung saja kita cari, kita jawab di sini 1, 1, karena di sini ada 0 maka 0, 1, 1, 1, 0, 0. Oke, langsung saja kita bahas nomor 4, di mana soalnya itu buatlah rangkaian logika dari fungsi sebagai berikut, dan buatlah tabel kebenarannya dari fungsi berikut ini. Ini soalnya. Nah, mari kita buat rangkaian logikanya. Saya di sini menggunakan diagrams.net untuk membuat rangkaian logikanya. Oke, kita taruh di sini soalnya. Oke, terus saja kita buat. Oke, kita buat 3 karena terdapat 3 variabel. Oke, di sini variabel A, ini variabel B, dan di sini variabel C. Oke, langsung saja kita buat. Sini ada tambah, berarti kita buat or oke. Oke, nah sudah seperti ini. Kita lihat lagi soalnya. Di sini ada negasi B dan negasi A. Berarti kita buat negasinya terlebih dahulu. Notnya, lambang not. Oke, di sini not B, dan not A. Oke, kita taruh di sini. Oke,
Yang selanjutnya di sini ada negasi C dan negasi A. Oke, kita taruh di sini dan kita taruh di sini karena di soalnya kita suruh membuat negasi C dan negasi A. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita buat lagi. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini dikali, maka kita buat N. Oke. Oke, ini kali. Oke, buat lagi. Lalu di sini kita buat Y, buat Y. Oke, jadi seperti inilah gerbang logikanya, seperti yang di soal ini. Oke, selanjutnya kita akan mengekspor atau mendownload gambar tersebut. Kita download JPEG, save file. Oke, ya, lalu kita insert, memasukkan gambarnya ke dalam Word. Oke, seperti inilah rangkaian logikanya untuk nomor 4. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel kebenarannya dari soal berikut ini. Oke, kemudian di sini juga disuruh membuat tabel kebenarannya dari fungsi tersebut. Oke, mari kita buat tabel kebenarannya. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini negasi A, negasi A, negasi A, selanjutnya di sini negasi B, selanjutnya di sini negasi C. Oke, kita buat di sini 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1. Oke. Di sini ada negasi A, berarti terbalikan dari A yang tadinya 0 menjadi 1, tadinya 1 menjadi 0. Itu pula yang B dan yang C. Oke, selanjutnya di situ ada C ditambah B ditambah A. Nah, rumusnya tadi, kalau ditambah itu rumusnya jika salah satu atau keduanya atau bahkan ketiganya bernilai 1, maka hasilnya 1. Sementara selain itu bernilai 0. Oke, langsung saja. Di sini 0, di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Di sini C ditambah negasi
ditambah negasi B ditambah negasi lagi A. Oke, gitu. Oke, berarti sini C ditambah dengan negasi B tambah negasi A. Oke, kita langsung saja jawab. Di sini 1 1 1 1 1 1 0 1. Oke. Oke, di sini selanjutnya ini ada negasi C ditambah B ditambah lagi negasi A. Oke, di sini negasi C ditambah B ditambah negasi A. Oke, langsung saja kita tulis jawabannya 1 1 1 1 1 0 1 1. Oke, jawabannya seperti ini. Oke, di sini jadi C ditambah B tambah A dikali C ditambah negasi B ditambah A dikali lagi negasi C ditambah B tambah negasi A. Oke, rumus tadi seperti yang bilang, rumus dikali itu jika keduanya atau ketiganya bernilai 1 maka hasilnya 1, selain itu bernilai 0. Oke, langsung saja kita tulis 0 1 1 1 1 0 0 1. Oke, berarti di sini adalah tabel kebenaran dari soal ini, soal nomor 4. Tabel kebenarannya seperti ini, sementara gerbang logikanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5, di mana soalnya itu sederhanakan fungsi boolean berikut. Nah, ini soalnya. Oke, berarti f(w(x, y, z) f dalam kurung variabel w, x, y, z sama dengan, di sini saya akan mengurutkan terlebih dahulu di mana yang bisa disederhanakan atau yang akan saya tulis terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu wx y, z komplement ditambah w x, y komplement, z komplement ditambah w x komplement, y komplement, z ditambah w x komplement, y, z ditambah w x, y, z ditambah lagi w komplement, x komplement, y komplement, z komplement ditambah w x komplement, y, z komplement ditambah w komplement, x, y, z komplement. Oke. Sama dengan wx, y, z. Di sini ada y dan y komplement, berarti di sini ada yang sama juga, wx, z komplement, berarti wx, z komplement dalam kurung y plus y komplement ditambah di sini ada w x komplement, y komplement, z, dan di sini ada wx komplement, yz. Nah, berarti di sini yang sama itu wx komplement dan z. Jadi wx komplement z dalam kurung y plus y komplement. Oke, tambah
Terus di sini ada 1, 2. Di sini ada WX YZ ditambah dengan W komplement X komplement Y komplement Z komplement. Nah, berarti di sini itu sama dengan 1 karena di sini itu ada W dengan W komplement itu hasilnya 1, X dengan X komplement hasilnya 1, Y dengan Y komplement hasilnya 1, dan Z dengan Z komplement hasilnya 1, maka hasilnya 1 ditambah WX komplement Y Z komplement ditambah W komplement X Y Z komplement. Nah, berarti di sini yang sama itu Y dengan Z komplementnya saja. Y dengan Z nya komplement saja, berarti dalam kurung W plus W komplement, dalam kurung lagi X ditambah X komplement. Nah, berarti sama dengan WXZ komplement dikali 1 ditambah WX komplement Z dikali 1 ditambah lagi 1 tambah YZ komplement dikali 1. Jika ada 1 maka berarti hilang. Berarti hanya WXZ komplement ditambah WX komplement Z ditambah YZ komplement. Oke. Berarti sama dengan di sini yang sama itu hanya W saja, berarti W dalam kurung X plus X komplement dalam kurung lagi Z plus Z komplement ditambah YZ komplement. Maka hasilnya W dikali 1 tambah YZ komplement. Jadi W plus YZ komplement. Nah, berarti ini merupakan penyederhanaan fungsi boolean menggunakan aljabar. Hasilnya adalah W plus YZ komplement. Sementara untuk penyederhanaan menggunakan keymap kita akan mengisinya. Nah, di sini ada W komplement X komplement Y komplement Z komplement. Nah, berarti di sini ada W komplement X komplement, dan sementara di sini Y komplement Z komplement, berarti kita tulis 1 di sini. Oke, selanjutnya W X komplement Y komplement. Nah, berarti Y X komplement dan Y komplement berarti ada di ini, baris di sini dan di sini, berarti kita tulis 1 di sini. Nah, sementara yang ini hanya X komplementnya saja, berarti kita tulis di sini karena di sini X komplementnya saja. Terus di sini X komplement dan Z komplement berarti ada di sini karena di sini X dan Z-nya saja yang komplement. Oke, selanjutnya di sini Z komplementnya saja berarti ada di sini. Sementara yang ini W komplement dan Z komplement. W komplement dan Z komplement berarti ada di sini. Oke, selanjutnya di sini Y komplement dan Z komplement. Ya, berarti ada di sini. Oke. Y komplement Z komplement. Nah, berarti ada di sini. Sementara di sini hanya tidak ada komplement, berarti adanya di sini. Oke. Jadi kita tulis sisanya di sini 0 0 0 0 0 0 0 0. Oke. Jadi kita akan menyederhanakannya. Oke, di sini ada 4 yang saling bergantungan. Oke. Selanjutnya di sini ada juga yang berdampingan, saling berdampingan. Oke, yang ini juga berdampingan. Dengan yang di sini. Oke.
Oke, selanjutnya yang bawah ini bertemu dengan yang atas. Oke, dan satu lagi yaitu di sini. Oke, berarti maka bisa ditulis W X Y Z ditambah W X Y Z komplement ditambah W X komplement Y Z ditambah lagi W X komplement Y Z komplement. Maka hasilnya adalah WY. Kenapa WY? Karena di sini hanya WY-nya saja yang sama. Sementara X bertemu dengan X komplement, di sini X bertemu dengan X komplement. Z bertemu dengan Z komplement, Z bertemu dengan Z komplement. Jika seperti itu, maka hasilnya 1. Oke, yang kedua kita ambil dari yang sini. Berarti W X komplement Y komplement Z ditambah W X komplement Y Z sama dengan W X komplement Z. Nah, karena di sini Y bertemu dengan Y komplement maka hasilnya 1. Terus yang selanjutnya kita akan ambil yang di atas ini, W X Y Z komplement ditambah W komplement X Y Z komplement sama dengan X Y Z komplement. Karena di sini W dengan W komplement maka hasil 1. Jika 1 maka dihilangkan saja. Oke, selanjutnya yang di sini, yang ini W X Y Z komplement ditambah W X Y komplement Z komplement. Oke, sama dengan W X Z komplement. Nah, karena di sini Y dengan Y komplement, hasil 1 dan 1 dihilangkan. Dan yang terakhir itu W komplement X komplement Y komplement Z komplement. Nah, dari sini menurut saya masih bisa disederhanakan. Maka saya tulis jadi WY ditambah W X komplement Z ditambah lagi W X Z komplement ditambah X Y Z komplement. Nah, di sini saya akan menaruhnya W komplement X komplement Y komplement Z komplement. Oke, jadi sama dengan sama dengan lagi di sini W Y dengan W komplement Y komplement, berarti bisa dihilangkan WY-nya tersebut, jadinya WY plus WY komplement Y komplement Y plus Y komplement Y plus Y komplement. Berarti di sini hanya Y, berarti di sini hanya X komplement Z komplement dikali 1. Karena di sini X dan Z-nya itu tidak ada, berarti kita tambahkan 1 saja. Oke, selanjutnya di sini ada WX komplement Z ditambah WXZ komplement. Nah, di sini X bertemu dengan X komplement maka hasilnya 1, sementara di sini Z ketemu dengan Z komplement hasilnya 1, berarti hanya tersisa W. X tambah X komplement Z ditambah Z komplement ditambah X Y Z komplement. Oke, berarti di sini hasilnya
X sama dengan X komplement Z komplement ditambah W tambah X, Y, Z komplement. Nah, di sini saya akan menaruhnya X komplement Z komplement ditambah X, Y, Z komplement ditambah W. Nah, ini saya akan menyederhanakan lagi. Ini karena menurut saya bisa, jadi X komplement dan X berarti Y, Z komplement dalam kurung X tambah X komplement dalam kurung lagi Y dikali 1, oke, ditambah W, berarti sama dengan YZ komplement tambah W atau W tambah YZ komplement. Nah, dari peta Carnot ini maka didapatkan W plus YZ komplement sederhana. Dan juga di aljabar pun W plus YZ komplement. Berarti dari penyederhanaan ini sudah benar karena keduanya sama hasilnya, yaitu W plus YZ komplement. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk pembahasan kali ini mengenai soal ujian akhir semester ganjil logika matematika. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Dadah.